Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Bribka Leonardo Babin Kamtipmas Polsek Bangunrejo, Polres Lampung Tengah melakukan aksi heroik dengan membiayai pengobatan remaja yang diagnosis penderita penyakit jantung bocor. Saat ini kita telah terhubung dengan Bribka Leonardo. Selamat sore Pak Bribka Leonardo. Selamat sore, Bu. Baik Bapak, dapat dijelaskan Pak, pertama kali Anda mengetahui warga yang diagnosis menderita penyakit jantung bocor ini Bapak? Ya, Bu. Jadi 3 hari yang lalu, tepatnya hari Sabtu, ketika saya sedang piket di kantor di Polsek, itu ada warga yang menelpon melalui ponsel, kemudian sekilas menceritakan bahwa anaknya dari bulan Januari itu terdiagnosa penyakit bocor jantung dan harus dibawa ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita yang ada di Jakarta. Nah, bapak tersebut karena tidak ada biaya untuk biaya transportasi ke Jakarta dari Lampung Tengah, akhirnya beliau telepon dan minta bantuan dari saya selaku Pak Babinnya. Kemudian langsung saya mendatangi kediaman dari adik Septi tersebut yang terkena jantung bocor itu, Bu. Baik Bapak, bagaimana Anda tergerak hati untuk membantu warga tersebut Bapak? Ya, jadi ketika saya datang ke rumahnya dan saya melihat keadaan Septi Ramadhani, keadaan rumah yang sangat tidak layak, kemudian memang keadaan kesehatan si Septi itu sudah memang harus segera dibawa ke Jakarta. Dari situlah saya sangat tergerak hatinya untuk cepat untuk supaya Septi ini bisa cepat-cepat berobat ke Jakarta untuk dilaksanakan tindakan operasi. Baik Bapak, bagaimana keadaan ekonomi remaja bernama Septi yang diagnosis menderita penyakit jantung bocor ini Bapak? Ya, jadi untuk bapaknya, orang tua dari Septi, bapaknya adalah buruh serabutan yang setiap harinya tidak tentu bekerja. Kemudian ibunya hanya ibu rumah tangga, kemudian rumahnya terbilang tidak layak huni karena masih setengah permanen dan sisanya dapur dan ke atasnya itu adalah keripik, terbuat dari ya keripik. Baik Bapak, selain dana pribadi, Anda juga membuka donasi bagi kesembuhan Septi Bapak? Ya, jadi memang saya dari 2015 itu memang aktif di komunitas-komunitas sosial. Jadi selain dari dana menyisihkan uang gaji, saya juga berkolaborasi dengan para donatur-donatur, para komunitas-komunitas sosial yang ada di Lampung Tengah untuk sama-sama kita bergerak untuk cepat membawa Ananda Septi ini ke Jakarta. Baik Bapak, selain pembiayaan rumah sakit, bagaimana pendampingan keluarga Septi di Jakarta Bapak? Ya, jadi di Jakarta itu nantinya alhamdulillah sudah ada rumah singgah di seputaran Harapan Kita Jakarta. Kemudian kebetulan juga Septi juga memiliki BPJS. Jadi yang kami pikirkan adalah untuk biaya transportasinya ketika dari Lampung Tengah menuju ke Jakarta. Kemudian yang mendampingi di sana juga eh, kita pikirkan untuk kesehariannya di sana. Jadi semuanya nanti berasal dari donasi yang sudah terkumpul nantinya. Dipergunakan untuk biaya transportasi dari berangkat dan pulang, kemudian selama berada di Jakarta. Gitu. Baik Bapak, Anda juga sering melakukan berbagai giat sosial bedah rumah kepada warga dan Anda juga bertekad melakukan bedah rumah Septi yang tidak layak huni. Setelah penanganan sakitnya sembuh, dapat dijelaskan Bapak? Ya, jadi untuk kegiatan bedah rumah itu alhamdulillah dari 2015 sudah beberapa belas kali saya dan kawan-kawan itu melaksanakan bedah rumah. Kemudian ketika saya kemarin melihat keadaan rumah
keluarga dari Septi. Disitulah saya memberikan motivasi dan semangat dan support kepada Septi bahwa nanti ketika Septi sudah sehat, nanti rumahnya bisa kita perbaiki supaya menjadi rumah yang layak huni. Baik Bapak, Anda juga menyiapkan ambulans gratis kepada warga untuk diantarkan ke pelayanan medis, Bapak. Ya, ambulans gratis itu sudah berlangsung selama sekitar 2,5 tahun. Itu ditujukan untuk kaum duafa, untuk masyarakat tidak mampu, dan untuk anak yatim piatu. Jadi ambulans itu dipergunakan secara gratis untuk antar jemput warga yang membutuhkan selama 24 jam. Kemudian ambulans ini juga bisa digunakan masyarakat untuk mengantarkan jenazah juga secara gratis. Baik Bapak, apa pesan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga kesehatan dan segera melapor jika terjadi potensi gangguan Kamtibmas di lingkungannya Bapak? Ya, jadi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, di setiap desa itu kan ada Babinsa dari Koramil, dari TNI, kemudian Babin Kamtibmas dari Polri. Artinya sekecil apapun permasalahan yang ada di desa itu bisa melapor ke Pak Babin Kamtibmasnya, juga Pak Babinsanya. Kemudian yang kedua, jika ada masyarakat yang sakit dan urgent membutuhkan bantuan kehadiran Polri, Pak Babin Kamtibmas 24 jam HP-nya aktif dan standby ketika masyarakat membutuhkan. Baik, terima kasih Bribka Leonardo, Babin Kamtibmas Polsek Bangunrejo telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat sore dan salam presisi. Salam presisi.